Annyeonghaseyo Yerbun, selamat berjumpa lagi di Dewa Prasa Channel. Dari edisi pertama sampai edisi 10 kita membahas tuntas tentang konsonan tunggal. Jadi saya harap teman-teman mulai sekarang sudah hafal semua tentang konsonan tunggal. Sebab mulai edisi 11 ini kita akan meningkatkan lagi pengetahuan kita ke materi berikutnya, yaitu konsonan rangkap. Oke, jadi kita mulai saja bagaimana itu konsonan rangkap. Jadi konsonan rangkap itu adalah konsonan yang kembar, ataupun ada dua konsonan menjadi satu huruf. Di konsonan rangkap ini ada dua jenis, yaitu konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap beda. Biasanya yang sering diajarkan adalah konsonan rangkap sama. Jadi saya akan mengajarkan kedua-duanya, konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap beda. Jadi apa itu konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap beda? Mari kita mulai. Konsonan rangkap itu ada dua, yaitu pertama konsonan rangkap sama yang terdiri dari 5 huruf. Ini satu huruf, ini lagi satu. Nah, kenapa disebut konsonan rangkap sama? Sebab ini double-nya sama ini. Giat, digat, biap, siat, ciat. Itu sama, makanya namanya ini sang giat, ini sang digat, ini sang biap, sang siat, sang jiat. Ya, itu nama-namanya. Jadi yang kedua, konsonan rangkap beda. Konsonan rangkap beda, satu ini adalah satu huruf, tapi terdiri dari dua jenis, yaitu giat sama siat, nian sama jiat, nian sama hiat, riel sama siat, riel sama tiat, riel sama hiat, biap sama siat, riel sama giat, riel sama miam, riel sama biap, dan riel sama piap. Ini jumlahnya 11. Ini jumlah 5. Ini jumlahnya 11. Jadi ada 5 konsonan rangkap sama dan 11 konsonan rangkap beda. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ini namanya sanggiok. Ya, ini latinnya, ditulisannya. Ini yang kedua namanya sang digat. Artinya digat ini dua atau kembar. Yang ketiga sang biop. Yang keempat sang siot. Dan yang kelima sang ciot. Itu nama-namanya ya, kelima itu. Terus bagaimana bunyinya? Kita lihat slide berikutnya. Oke, untuk penjelasan dari sang giat ini adalah jika berada di awal akan berbunyi K, double K, kakak. Dan yang kedua, jika berada di antara dua vokal akan berbunyi kakak juga. Jika berada di akhir juga berbunyi kakak. Jadi bunyinya cuma satu, yaitu kakak. Ataupun K, K, keras itu ya, tekan K. Contoh dari sanggiat yang ada di awal ini dalam kata keuda, yang artinya bangun. Ini ya, keuda, bukan geuda, tapi keuda, keras ini. Kalau pakai satu giat aja itu bacanya setengah G setengah K, keuda. Tapi ini pakai sangkiat lebih keras, keuda, keuda. Oke, yang kedua,
Kot itu artinya bunga. Kot, ya, bukan chord, bukan seperti giat biasa, tetapi lebih keras dari giat biasa, yaitu chord. Oke, contoh sang giat yang ada di antara dua vokal. Nah, ini dia. Di antara A dan U. Ini bacanya bakuda, yang artinya merubah. Bakuda, bakujuseyo, tolong dirubah. Dan itu yang berikutnya kakapta, antara A dan A juga berbunyi K. Kakapta yang artinya dekat. Kalau sudah menjadi kalimat mungkin jadi kakawayo, dekat, ya, kakawayo. Yang ketiga, jika berada di akhir akan berbunyi double K. Yang ketiga, jika berada di akhir juga berbunyi double K. Itu dalam kata bak, yang artinya luar. Dan itu yang kedua, ini takta, yang artinya menggosok. Oke, itu sang giat. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu sang diget. Sandika juga sama. Di awal berbunyi double T, di antara dua vokal berbunyi double T, dan yang ketiga ini tidak pernah ditemukan di akhir kata. Ya, sandigat ini tidak pernah ditemukan di akhir kata. Jadi cuman ada di awal dan di tengah. Itu bunyinya T. Itu bunyinya double T. Seperti ini, terida, artinya memukul. Terijimaseo, jangan dipukul. Ya, terida, terijimaseo. Jimaseo itu artinya jangan. Terijimaseo, jangan dipukul. Dan itu tonada. Tonada artinya meninggalkan. Tonaseyo, sudah meninggalkan. Oke, ini semua bunyinya adalah double T. Contoh untuk yang ada di antara dua vokal, yaitu ini, tatet hada. Tatet hada itu berarti hangat. Misalnya cuaca hari ini o늘 날씨가 따뜻해요. Ya, hari ini cuacanya hangat, ya. 따뜻해요. Ya, ini tatet hada yang artinya hangat. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu sang biok. Saya di sini tidak menjelaskan lagi bagaimana cara penulisannya. Ini semua sudah dipelajari pada episode sebelumnya. Kalau mau tahu cara penulisannya, silahkan lihat dari episode 1 sampai 9. Itu sudah sejelas-jelasnya bagaimana cara menulis konsonan Korea itu. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Ini juga sama, berbunyi double P jika di awal, jika berada di antara dua vokal juga berbunyi double P, dan tidak pernah ditemukan di akhir kata atau di akhir suku kata, tidak pernah. Contohnya, yang pertama yang di awal pareda, yang artinya cepat. Ya, sudah itu yang di antara dua vokal adalah bapeda, yaitu sibuk. 선생님이 지금 너무 바빠요. Gurunya sekarang sedang sibuk. Ya. 선생님이 지금 바빠요. Gurunya sekarang sibuk. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Sangsiat. Ini namanya sangsiat. Penjelasannya, jika berada di awal bunyi SS. Ya, di awalnya. Di antara dua vokal sama SS juga. Contohnya, ini yang pertama, sada, yang artinya murah.
SS, keras. Sada, sada. Dan itu yang kedua, seda, yang artinya menulis. Sejuseo, tolong dituliskan. Misalnya begitu. Oke. Penjelasan yang kedua, jika berada di antara dua vokal akan berbunyi double S juga. Contohnya, pisada, yang artinya mahal. Oh, 이거는 너무 비싸요. Ya, ini terlalu mahal. 이거는 너무 비싸요. Ini terlalu mahal. Nah, itu yang kedua, 있어요, yang artinya ada ataupun punya. 나한테 있어요, ada pada saya. Nah, misalnya ada bertanya, siapa bawa pulpen saya? 연필 누가 가지고 있어요? Jawabannya, oh, 나한테 있어요, ada pada saya. Itu, 나한테 있어요, ada pada saya. Yang ketiga, ini ketiga nih ya, salah. Jika berada di akhir akan berbunyi T. Nah, ini berbunyi T. Ini sebenarnya artinya sama dengan yang ini. Ita ataupun ada. Sebab ini sudah di dalam bentuk kalimat isoyo. Ini masih kata kerja belum dirubah ataupun verb stem. Ya, ita, ini bunyinya T ya. Ita, Yogita, ada di sini. Yogita, Odisoyo, Yogita. Di mana? Ada di mana? Oh, ada di sini. Gitu ya. Misalnya ada yang nanya, Odisoyo, oh Yogita, ada di mana? Ada di sini. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan berikut, yaitu Sangjiat. Penjelasannya adalah jika berada di awal akan berbunyi double C. Jika di antara dua vokal juga berbunyi double C. Dan yang ketiga, tidak pernah ditemukan di akhir kata. Ya, ini double C. Misalnya dalam kata cada, yang artinya asin. Cada itu artinya asin. Oh, 바닷물이 너무 차요. Air lautnya sangat asin. 바닷물이 너무 차요. Air lautnya sangat asin. Contoh yang kedua, kaca, yang artinya palsu. Bukan kaca bahasa Indonesia ya. Kaca bahasa Indonesia mungkin ya ada yang bilang cermin, ada yang kacamata ya. Kaca dalam bahasa Korea itu artinya palsu. Ya. 이 시계가 진짜예요? 아니요, 가짜예요. Misalnya tanya ini kan, 이 시계가 진짜예요? 아니요, 이 시계가 가짜예요. Jadi ada orang bertanya, jam ini asli kah? Oh tidak, jam ini palsu. Gitu. Oke, itu Sangjia. Oke, tadi sudah dijelaskan kelima dari konsonan rangkap sama itu. Jadi saya harap teman-teman bisa menghafalkan dalam waktu singkat. Sebab ini sudah dibahas sebelumnya. Ini cuma mendabelkan saja. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Jadi untuk episode berikutnya akan saya bahas tentang konsonan rangkap beda. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bahasa Korea dengan baik dan benar. Terima kasih.